Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Putra Bungsu. Saya mahasiswa UICI batch 5 semester 4 dengan NIM 31077072310031. Baik, di sini saya akan membahas tentang gangguan makan untuk tugas UTS abnormal psikologi. Nah, langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu pengertian gangguan makan. Gangguan makan adalah kondisi psikologis serius yang ditandai dengan pola makan yang tidak normal, yang berhubungan erat dengan persepsi diri sendiri, berat badan, dan bentuk tubuh. Individu dengan gangguan makan biasanya memiliki hubungan yang terganggu dengan makanan dan sering mengalami ketidakpuasan terhadap citra tubuh mereka. Itu adalah pengertian dari gangguan makan. Dan kita akan lanjut step kedua, yaitu terdiagnosa dengan gangguan apa gangguan makan ini. Contoh gangguan makan yang akan dianalisis itu adalah anoreksia nervosa. Definisi anoreksia nervosa adalah gangguan makan yang ditandai dengan pembatasan asupan makanan secara ekstrim, kekuatan yang intens terhadap penambahan berat badan, dan gangguan citra tubuh. Individu tetap merasa gemuk meskipun secara fisik sudah sangat kurus. Nah, dan ketiga yaitu definisi dan konsep anoreksia nervosa. Kriterianya adalah satu, penurunan berat badan ekstrim atau di bawah 85% dari berat badan yang idealnya. Yang kedua yaitu ketakutan intens terhadap kenaikan berat badan. Jadi dia takut naik berat badannya meskipun badannya sudah kurus, langsing, tapi dia takut akan kenaikan berat badannya. Yang ketiga itu gangguan dalam persepsi terhadap bentuk atau ukuran tubuh. Subtype-nya restriktif, mengurangi asupan makanan ekstrim tanpa aktivitas, kompensorik misalnya muntah. Yang kedua yaitu binge eating purging, yaitu menyertakan episode makan berlebih diikuti dengan perilaku purging seperti muntah atau penggunaan laksatif. Dan yang selanjutnya yaitu pendekatan untuk menganalisa kasus anoreksia nervosa. Ada 4 pendekatan yang kita gunakan. Yang pertama itu pendekatan psikoanalitik. Konsepnya, gangguan makan sebagai manifestasi konflik bawah sadar, khususnya yang berhubungan dengan kontrol identitas dan seksualitas. Aplikasinya, anoreksia bisa dilihat sebagai bentuk regresi atau penghindaran terhadap perkembangan menjadi dewasa dan peran gender. Yang selanjutnya itu pendekatan kognitif perilaku atau CBT. Konsepnya, gangguan makan muncul dari distorsi kognitif, pikiran negatif tentang tubuh, dan perilaku maladaptif atau diet yang sangat ekstrim. Aplikasinya, anoreksia dipelihara oleh keyakinan irasional bahwa nilai diri tergantung dari kontrol terhadap berat badan. Selanjutnya itu pendekatan sosial budaya. Konsepnya pengaruh media budaya dan tekanan sosial terhadap citra tubuh yang ideal. Nah, aplikasinya yaitu individu dengan anoreksia cenderung terpapar standar kecantikan yang tidak realistis, langsing sama dengan cantik atau sukses. Nah, itu dia. Yang selanjutnya yaitu pendekatan biologis. Konsepnya, gangguan makan dipengaruhi oleh faktor genetik, neurobiologis, dan hormonal. Aplikasinya yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dapat berkontribusi terhadap pengendalian impuls dan persepsi tubuh. Nah, analisa perbandingan kekuatan dan kelemahan dari beberapa pendekatan tadi. Pertama, kita gunakan pendekatan psikoanalitik. Kekuatan dari pendekatan psikoanalitik ini yaitu menjelaskan dinamika batin yang kompleks. Kelemahannya sulit diuji secara empiris, kurang praktis untuk terapi jangka pendek. Nah, kalau kita gunakan pendekatan kognitif perilaku, kekuatannya itu efektif dalam terapi, didukung bukti ilmiah. Dan kelemahannya tidak selalu menyentuh akar emosional yang lebih dalam.
Kalau kita gunakan sosial budaya, pendekatan sosial budaya itu kekuatannya yaitu kontekstual, memahami pengaruh media dan budaya. Kelemahannya itu terlalu general, mengabaikan faktor individu atau biologis. Kalau kita gunakan dengan pendekatan biologis, itu kekuatannya memberi dasar neurologis dan farmakologis. Sedangkan kelemahannya kurang menekankan faktor psikososial, faktor dan pengalaman pribadi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.